Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Gania. Kali ini kita akan membahas tentang ibu hamil. Mungkin ada yang worried ya, ada yang takut. Ini berat badan kelebihan nggak ya aku naiknya? Atau justru banyak yang ngomong gitu ya. Ada yang ngomong, ih kok kecil sih, itu udah masih berapa bulan? Kayak gitu kan. Suka ada yang juli-juli gitu kan ya. Ya, jadi di sini kali ini kita akan mempelajari apakah berat badan saya itu sudah sesuai? Apakah kenaikan berat badannya sesuai? Apa justru berlebihan atau justru masih harus ditingkatkan? Kita akan belajar ya. Ibu-ibu mungkin semuanya punya ini. Ya, ini buku yang bolak-balik buku. Nah, jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan buku KIA ini. Di buku KIA ini ada grafik untuk melihat apakah berat badan ibu-ibu semua kenaikannya selama kehamilan sudah baik, perlu ditingkatkan, atau justru harus ngerem. Harus ngerem dalam artian tetap mengkonsumsi pola makannya tetap baik, tapi lebih cenderung tinggi protein daripada tinggi karbohidrat. Oke. Di sini ada grafik peningkatan berat badan oleh ibu hamil ya. Ini diisi oleh bidan atau perawat. Ini bisa diminta untuk diisikan. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya jauh dari tenaga kesehatan, ini bisa untuk belajar mengisi sendiri ya. Di sini ada tandanya, bisa dilihat ini tanda, ada yang putus-putus garis hitam putus-putus, ada yang garis pink tidak putus-putus, dan ada yang garis pink yang putus-putus, lalu ada yang garis biru. Ini berat badan kehamilan berapa, sebelum hamil berat badan ibu-ibu berapa, terus kemudian IMT sebelum hamil itu berapa, nanti di sini ada rekomendasi berat badannya. Oke, IMT itu apa? IMT itu adalah indeks massa tubuh. Itu apakah tinggi badan dengan berat badannya sesuai atau tidak. Itu disebutnya dengan indeks massa tubuh. Rumusnya adalah seperti ini ibu-ibu semuanya. Jadi berat badan menurut tinggi badan dikuadratkan. Seperti ini. Ini adalah rumus IMT. Nah, untuk apa? Nanti kita ngecek kalau udah ada IMT-nya. Sekarang saya hitung dulu ya, misalnya sebelum hamil Ibu Ani misalnya berat badannya itu adalah 46 kg dengan tinggi badannya itu misalnya 155. Jadi 46 ini tinggi badannya dalam meter ya. Meter. Jadi bukan dalam senti. 46 dibagi 1,55 dikuadratkan seperti ini. Nah, seperti ini ibu-ibu, ini adalah rumus untuk menghitung indeks massa tubuh sudah ideal apa belum. IMT, indeks massa tubuh, berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan, nanti hasilnya berapa. Nah, ini berdasarkan hasil hitungannya ya ibu-ibu. Misalnya ada ibu Ani, dia hamil usia 20 minggu misalnya ya. Jadi dia hamil usia 20 minggu dengan berat badannya 46 kilo. Dan tinggi badannya 155 cm. Oke, kita hitung IMT-nya. Jadi berat badan per tinggi badan dikuadratkan di dalam meter. 46 dibagi 1,55 dikuadratkan, hasilnya adalah 19,17. Jadi kalau misalnya menurut IMT, dia itu sebenarnya baik, normal. Walaupun normalnya di bawah, tapi dia masuknya normal atau baik, gizi baik. Sekarang dari IMT yang 19 ini, 19,17 punya Ibu Ani, kita cek ke sini, ke KMS yang pink, ke grafik kenaikan berat badan ibu hamil. Nah, di sini ada berat IMT prakehamilan. Karena dia itu 19,17 tadi, berarti dia masuknya ke sini. Yang garis pink. Garis pink tidak putus. Bisa kelihatan ya? Garis pink tidak putus untuk yang IMT-nya 10,5 sampai 24,9. Nah, berikutnya kita akan mengikuti yang garis pink. Ibu-ibu di sini ada kan ya? Ada garis hitam putus, garis pink putus. Garis pink putus ini ada dua, batas atas dan batas bawah. Jadi maksimalnya di sini, mau minimalnya di sini. Untuk yang garis pink milik Ibu Ani itu ada di garis ini, dan Ibu Ani hamilnya 20 minggu ya, 20 minggu. Kita cek ini minggu, ini kilo. Ke sini berat badan. Yang ini adalah minggu kehamilan. Kita cek Ibu Ani itu 20 minggu. Di sini berarti karena tadi dia 19,17 normal. Jadi
dia ikutin ke sini. Batas bawahnya berarti dia adalah di sini ya. Kenaikannya minimal harus sudah 3 kilo, maksimal itu tidak boleh lebih daripada 5,5 kilo di sini. Nah, ini batas atas, ini batas bawah. Untuk yang hitam, ini yang pink, atas dan bawah. Apa yang dilakukan ketika ibu hamil ternyata kurang dari minimal standar kenaikan yang seharusnya dari berat badan ibu hamil. Ibu hamil itu harus mengejar berat badan minimal standarnya. Nah, di sini di halaman 19 itu sudah ada contoh porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari. Khusus untuk ibu hamil yang standar berat badannya masih kurang, itu kita fokus kepada diet tinggi kalori, tinggi protein. Karena ibu hamil itu tidak mampu untuk makan banyak sekaligus, jadi dia bisa makan sedikit tapi sering. Apalagi untuk yang masih mengalami mual atau bahkan sampai muntah, itu bisa kita bikin siklusnya. Kita makan, jadi makan pagi-pagi tuh sedikit aja gitu, sedikit aja dulu. Apalagi kalau masih mual biasanya terjadi pada saat pagi hari, itu bisa yang ringan-ringan, bubur ayam, bubur sumsum, kayak gitu yang ringan-ringan. Terus kemudian menjelang siang itu sekitar jam 9, dia makan, snack makan. Seperti ini, snack makan. Bisa bubur kacang atau apa saja yang agak berat ya. Kemudian siangnya dia makan, makannya bisa nasi yang enak-enak aja ibu. Jadi tidak ada pantangan kecuali ibu yang mengalami mual muntah hebat. Jadi harus mengurangi makanan yang tinggi gas dan yang membuat mual, yang anyir seperti itu. Nasi kemudian bisa sama ayam bakar. Enak kan ya ibu ya? Kebayang apa yang ibu mau. Jadi diet yang tinggi kalori, tinggi protein itu seperti apa? Misalnya ini pagi-pagi yang ringan aja. Soalnya kalau pagi biasanya kan mual banget tuh. Bisa sama bubur ayam, enak ya? Kebayang pakai cakwe, pakai ayam, terus pakai kacang, potongan daun bawang sedikit, kerupuk. Ditambah sama misalnya bisa nyemil pisang goreng. Kemudian di antara jam pagi dan jam makan siang itu ada snack makannya. Misalnya bubur kacang tuh enak, kebayang ya. Habis makan bubur ayam terus kemudian kita makan bubur kacang. Mantap. Terus kemudian siangnya kita makan yang apa aja yang kita mau, terserah ya. Tapi perlu memperhatikan kalau sedang terasa mualnya, seperti tadi yang saya bilang, itu hindari makanan yang bergas atau yang bisa merangsang muntah. Kita yang paling tahu nih, kalau makan apa kita mual. Nah itu baru bisa dikurangi atau stop dulu. Nah siangnya bisa contohnya nasi plus ayam bakar, sayurnya misalnya oseng capcay, kemudian ada salad buah sebagai penutup biar enak. Habis itu antara jam makan siang dan jam makan sore itu bisa snack lagi. Misalnya apa? Crackers, terus kemudian biskuit-biskuit yang kering dan nggak membuat kita muntah pokoknya. Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita dan nggak bikin enak. Terus kemudian sorenya kita bisa makan nasi sama telur, pakai cah kangkung misalnya. Nanti pukul 8 malam itu bisa nyemil lagi. Dan di antara ini boleh ditambah dengan susu untuk ibu hamil untuk menambah. Itu nggak apa-apa. Sebaliknya, untuk ibu yang berat badannya sudah berlebih, itu juga takutnya jadi menghambat pada saat proses persalinan. Jadi apalagi kalau untuk yang berat badannya sudah berlebih dari standar yang seharusnya dan udah mendekati hari persalinan, fokuskan kepada makanan yang tinggi protein, kurangin yang karbohidratnya. Jadi jangan sampai nggak makan ya pagi, siang, sore. Cemilannya itu bisa diganti dengan buah. Untuk yang berat badannya kelebihan ya ini pada saat hamil, ini bisa diganti dengan buah snacknya. Kemudian paginya bisa ditambah lauknya 2, nasi atau karbohidratnya bisa dikurangi. Seperti itu. Di sini ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini makanan untuk ibu hamil. Ini tidak mesti ya. Jadi balik lagi ke targetnya masing-masing seperti tadi. Ini hanya sebagai contoh di sini di halaman 19 harus makan apa nih ada. Contohnya seperti ini. Oh, ternyata kalorinya ini terlalu tinggi, bisa diganti ya. Itu untuk yang berat badannya berlebih. Di sini ada berbagai ilmunya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya ibu hamil kenaikan berat badannya itu tidak adekuat, tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh minimal standar yang kemarin sudah dijelaskan di KMS itu, atau misalnya seorang ibu hamil itu kenaikan berat badannya terlalu besar dari standar
batas maksimal yang ditetapkan di dalam KMS, apa yang akan terjadi? Oke, jadi kalau misalnya seorang ibu hamil, kenaikan berat badannya itu kurang dari standar KMS, ada resiko yang akan terjadi. Salah satunya adalah, satu, berat badan lahir rendah. Yang kedua, itu ada kemungkinan untuk lahir prematur atau sebelum waktunya. Yang ketiga, biasanya ketika ibu intake-nya itu kurang, intake makanannya itu kurang, kemudian berat badannya tidak naik-naik, itu biasanya akan disertai dengan kekurangan zat gizi mikro. Ya, kalau misalnya zat gizi makro itu karbohidrat, protein, lemak. Kalau misalnya zat gizi mikro itu seperti mineral dan vitamin yang sebenarnya esensial atau sangat dibutuhkan bagi tubuh, terutama untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil yang berat badannya tidak naik-naik, kemudian pada saat dicek itu HB-nya itu rendah, HB atau hemoglobinnya, tulisannya HB kalau di hasil labnya itu di bawah 12 atau di bawah 11, yang paling parah kalau udah di bawah 8, itu biasanya akan beresiko terkena anemia atau kekurangan darah. Itu adalah penyakit yang ditandai dengan HB-nya rendah, itu akan mengakibatkan si ibu mudah lelah, lemah, letih, lesu, lunglai, dan itu akan beresiko terhadap pendarahan, seperti itu. Terus kemudian bisa beresiko bahkan sampai kepada kematian atau kecacatan kalau misalnya kekurangan asam folat, salah satu mineral mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi cek terus, pantau berat badan, dan cek juga laboratoriumnya untuk ibu hamil. Nah, sementara itu kalau misalnya ibu hamil kenaikan berat badannya lebih dari batas, biasanya dia beresiko diabetes mellitus. Resiko itu bisa muncul atau bisa juga tidak. Kalau misalnya kenaikan berat badannya itu tidak adekuat, sebenarnya bayi itu disetting oleh Allah. Ketika dia kekurangan zat gizi, itu biasanya janin akan mengambil zat gizi dari badan ibunya. Sehingga ketika seorang ibu hamil intake makannya kurang atau asupan makanannya kurang, dia akan mudah pegal, mudah sakit. Kalau misalnya zat gizi kalsiumnya kurang, itu giginya akan mudah sakit. Makanya sering ibu hamil itu salah satu keluhannya tuh sakit gigi, pegel-pegel kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan asupan, cek berat badan, cek laboratorium juga untuk ibu hamil ya. Kemudian tambah dengan suplemen. Suplemen makanan itu wajib. Ya, oke. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.